Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi yang sebenarnya saya juga nggak tahu sepeda ini sepeda apa. Ini adalah Dominate AXI2 COM ya mas ya. Iya. Dengan sprocket yang sebesar ini. Ini adalah sprocket terbesar yang pernah saya lihat. Saya nggak tahu ini, tapi saya punya ahlinya di sini. Ini Mas Andito sama Mas Ferry yang ngambil sepeda ini. Mas Andito, dulu kira-kira kenapa Mas kok ngambil sepeda Dominate Mas? Dominate ya, karena sepedanya ini tuh budgetnya itu sangat-sangat terjangkau dengan spek yang seperti ini. Terus dia habil juga buat taxi untuk nanjak-nanjak, sprocketnya udah segede itu. Terus depannya juga udah 32, jadi single speed, ganteng gitu loh. Jadi nggak ribet. Terus inner kabelnya juga udah di dalam, kabel-kabelnya udah di dalam semua. 29 in. Terus apa lagi? Oke. Nah, sepeda ini dibanderol di warung sepeda Jogja seharga 7.520.000 atau 30.000 ya. Jadi masih lumayan lah, beberapa ratus ribu under the retail price. Retail price. Kenapa harus segede ini, Mas? Nah, ini mungkin Mas mekanik kita, Mas. Ya mungkin karena itu Axi ya mas, terus depannya kan dipasang single. Jadi dia optionnya adalah cuman pakai gear belakang yang dibikin besar, karena depannya nggak ada option lain untuk gearnya. Seperti itu. Nah mas, saya tanya mas, saya kan basicnya road bike ya mas, saya anak road. Nah ini kan anak belasaan gitu loh. Dengan sprocket satu sekecil itu, apa kita udah cukup ya? Artinya misalnya pas dilarang dronjong nih mas? Ya, dronjong sebenarnya nggak terlalu ekstrim sih mas untuk sepeda ini, karena tipenya kan Axi toh. Jadi dia sebenarnya tuh sepeda untuk ngerut enak, buat nanjak enak. Terus nanti kalau dapat jalan-jalan yang agak terjal dia juga udah masih kuat. Oh ya, seperti itu. Axi itu apa, cross country? Cross country ya. Oke. Jadi emang sepeda ini sengaja didesain depannya itu single chainring kecil banget. Berapa T ini mas ya? 32 T. Ini bahkan lebih kecil daripada chainring kecilnya road bike. Road bike itu paling kecil depannya 34 setahu saya. Jadi 32, belakangnya mulai dari kayaknya nggak mungkin 11 ini. Piro mas ini? 11 ya kayaknya. Tetap 11 ya? 11 sampai 45. Saran saya kalau teman-teman mau nyoba road bike-nya pakai ini ya bisa. 11.45 Surabaya enteng lur. Jengat-jengat. Oke. Ban yang digunakan apa nih? Oke, Arden 29 29ers 225. Biasanya ini perlu diganti nggak mas? Kalau misalnya kita memang penggunaannya sudah semi pro nih, artinya ini udah cukup belum ban ini, atau mungkin ada saran ban lain? Kalau untuk semi sudah cukup ya, lebih dari cukup kalau itu bannya, karena di settingan pabriknya kan pasti akan memasangkan ban yang sudah cukup untuk dibawa kemana aja. Cuman kalau tergantung rider sih, pada akhirnya kan feel rider sendiri-sendiri, ada yang cocok sama Maxxis, nanti Minode atau Swalby mungkin. Nah, biasanya sih pada diganti Swalby. Oke. Itu lebih nyokot, lebih nyengkrem kalau ke tanah, di jalan juga enak. Cuman karena Swalby itu dia komponnya soft jadi kompon. Iya soft. Jadi biasanya itu habis kalau di jalan. Cepat habis ya Swalby. Oke. Gitu sih. Oke, terlalu lembut ya kalau Swalby. Berarti ini sebenarnya sudah dihitung, sisi keawetannya juga sudah dihitung ya mas. Betul sekali. Oke. Nah ini adalah sepeda pilihannya Mas Adito, 29ers dengan harga yang nggak terlalu mahal juga. Jadi nanti bruk-bruk kena ngalas tuh ramah salah bruk kewe gitu ya. Ganti. Dia juga sudah pakai sistem disc brake ya. Disc brake-nya pakai Shimano MT200. Ini udah cukup buat pengereman di medan terjal itu mas? Sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup kalau untuk Shimano ya, karena Shimano teknologinya semakin kesini itu semakin lebih bagus dari yang kemarin-kemarin ya. Terus juga RD-nya itu juga udah Shadow Plus. Ini? Ya. Apa itu mas Shadow Plus? Shadow Plus itu jadi dia bisa, kalau dibuat belusukan terabasan itu enggak ngayun. Dia enggak bisa ngayun. di lock. Bisa di lock. Dia bisa di lock, terus karena
dia medium long ya, long ya. Jadi long itu kan rentan untuk patah kalau kena batu lah, karena kalau Shadow Plus dia bisa di lock dan dia nggak terlalu gini loh, banting gini. Nggak banting ya. Nah, itu kenapa sepeda ini sih worth banget. Oh iya. Dengan harga segitu sih luar biasa menurut saya. Luar spek biasa. spek seperti itu oke lah. Kalau apa namanya? Kira-kira nih head to head dengan sepeda ini dengan harga atau dengan spek harga itu apa kira-kira Mas? Polygon. Polygon jelas. Polygon ya? Ini nggak apa-apa ya. Polygon sih, Nggak Polygon apa-apa, ya. oke. Polygon. Ekstra ada berapa? Ekstra ada 7. Oh ya, ekstra ada 7 ada 29ers-nya juga loh ya. Ada dan itu sekitar 10 sekian ya, hampir 11 ya. Ke warung sepeda kayaknya nggak sampai Nggak Mas. sampai ya. Nggak Nah, sampai. Itulah kenapa saya ke warung Iya. sepeda. Warung sepeda Istimewa. nggak sampai. Cuman dengan dibandingkan sama produk yang lain tuh head to headnya ini sangat worth gitu loh. Oke. Dengan bobot frame-nya juga nggak terlalu berat, full back-nya pun juga nggak terlalu berat, sama Strada pun masih 11-12 so-so lah. Masih bisa lah ya dia berkompetisi sama si Strada ya. Sangat bisa. Oke. Sangat bisa. Terus, Oke. Kemudian apa nih? Kalau prospek ke depan nih Mas, kan ada banyak ya sepeda di kelas-kelasnya ini. Ada Shadow juga ya kayaknya. Shadow ada. Ada Shadow. Kira-kira ini bakal bisa berkompetisi nggak dengan brand-brand itu? Artinya saya juga akan mempertimbangkan nanti di warung sepeda ya. Kira-kira brand ini bakal bisa bertahan nggak ke depan atau mungkin saya harus lebih memilih ke brand-brand lain. Ini saya langsung ke suhunya perdownhillan. Saya belas rado soalnya downhill Mas. Kalau Dominate itu kan dia dari United juga ya Mas. Dan itu brandnya juga udah punya nama, Cukup kuat ya. cukup kuat dan dia juga istilahnya produk-produknya worth it juga, durability-nya oke. Oke. Ya udah kayak gitu. Oke. Berarti Brandnya udah menjual sih Mas. ya. Dan istilahnya apa ya? Sepedanya juga mesti bagus. Oke, Mas. Kalau dari sisi ini ya, kan kadang kalau di road bike itu ada prestisnya sendiri-sendiri. Ya, Nah, kalau Dominate ini dia ada di range mana? Middle, up atau bahkan di low end ya? Kalau aku middle sih Mas ini ya. Oke, dengan budget segini Ya. bisa udah dipandang orang tuh nggak Ya, abal-abal udah banget gitu ya? Geometrinya juga bagus kayak gitu. Terus Oke. desainnya juga keren. Oke. Ya. Ada lagi Mas ini Mas. Yang kelebihannya ada lagi. Oke, Mas. Kenapa saya milih ini tuh karena ini Mas. Ini sudah TA. True Excel. True Excel. Oh, Belakang ini sudah TA. belakangnya true axle Betul, juga. dia tidak quick release. Heeh. Jadi ini akan Ini lebih membuat kuat lebih ya. stabil. Oh iya betul. Belakangnya sudah boost Oke. 148 ya. Jadi lebih stabil. Oke. Free hub-nya dia lebih besar. Lebih lebar ya. lebih lebar dan Oke. depannya pun juga ada boost 110. Jadi 110. lebih stabil sama kalau misalnya buat manuver itu lebih stabil aja. Oh oke, ternyata Dan kelebihannya itu. di belakangnya sudah pakai sistem true axle. Kalau di road bike sistem full true axle itu baru ada di Stratos S7 ya. Kalau Stratos ya Polygon yang paling banyak orang kenal. Di Stratos S5 dengan harga sekitar sekarang 18 jutaan tuh belakangnya masih belum true axle. Cuma depan aja yang true axle Mas. Belakangnya masih pakai QR. Iya, Oh. Nah, ternyata itu juga yang menjadi salah satu pilihan kenapa ini klien istimewa kita ini milih si Dominate ini karena dia ada pakai TA depan belakang lebih stabil. Karena kalau kita ngomongin ini yang kita harus wajib omongin itu forknya kan Mas? Forknya. Iya. Ini forknya gimana nih Mas? Kita langsung ke anu nih. Kalau forknya itu udah air ya Mas ya. Udah angin. Udah angin. Jadi untuk setting Heeh. itu lebih mudah dibandingkan yang spring. Kalau spring kan biasanya ada hard, medium sama soft, itu kita repot di bongkar pasang springnya toh. Oh, Nah, dan ini udah air, kita tinggal ngatur tekanannya aja. itu ngaturnya piye tekanannya Mas? Di Ada pompa apa piye Mas? PSI-nya ya, ada PSI-nya. Oh, dipompa gitu ya? Iya, dipompa. Wah, seru. Sesuai PSI-nya, sesuai berat badan, terus karakter ridernya juga. Dia seneng yang apa? Kalau ada ribbonnya, ada ribbon yang cepat atau slow, Oh, kayak gitu. iya. Kalau jenis forknya apa Mas ini jenis forknya? Ini forknya travel berapa ya? 120 ya. Ya dia masuk ke XC sih Mas. 120 ya. Tapi karena ini
wheelsetnya 29 inch. Jadi dia tetap nyaman karena posisi riding style-nya tetap tinggi ya. Jadi untuk jalan-jalan yang agak istilahnya julek-julek kayak gitu Tisih wani Mas ya. aman. Di roll gitu wis Zero masih sih oke. aman sih. Iki kalau mau upgrade cuma satu Mas. Hah? Upgrade di saddle Apa? seat post. Seat post. Oh, seat postnya. Dropper. Ya. Kenapa Dropper Mas seat seat post postnya itu. nih? Kan kalau pakai seat post dropper. kalau seat post ini kan cuman seat post ya. Kalau mau naikin ya ini di quick release, buka diangkat. Betul. Tutup. Nah, kalau yang dropper seat post Hah? Pakai ya remote. pakai remote. Pakai remote Dan aja. frame ini tuh udah Udah ada support. ini, udah Oh support iya. kabelnya ini. Wah, menarik ini. Nih, ini untuk dropper seat postnya bisa di sini. Oke. Jadi kabel lewat sini, lewat inner dalam, Kontrolnya di sana ya? sini, Kontrolnya nanti di setang. Oh iya. Jadi kalau mau dapat tanjakan, Langsung kasih naik ya. naikin aja, seat Iya. postnya naik, Ha-ha. kita nanjak. Kalau mau dapat turunan, Seat pencet postnya seat postnya turun. Oh iya, oke. Kalau mau upgrade sih itu sih paling. Itu aja ya. Lainnya udah Itu berapa Mas kalau kita misalnya kita pertimbangkan nih buat ngupgrade si ini. paling murah itu ada yang 1,5, 1 juta sampai 1,5 itu Dia pakai hidrolis ya? kabel. Oh, kabel. Yang hidrolis itu sekitar 2,5 ke atas. Oh, oke. Ada reverb, ada fog itu juga. Oke. Itu sih. Menarik ya. Jadi ini sudah support kalau teman-teman juga mau upgrade sepedanya supaya bisa seat postnya naik turun. Oke, pilihan menarik. Sangat menarik ya. Jadi nek ditandani sepeda ini artinya bisa Mas ya. Badas, Mas. Ah, Badas. yes. Oke, terima kasih Mas Dito. Mas siapa tadi Mas? Mas Pang. Mas Pang. Oke, ini pemain lama downhill. Pokoknya yang model blusuk-blusuk ini pemain lama lah ini, pemain lama. Dan hari ini berkunjung ke warung sepeda Jogja. Terima kasih sudah ngelarisi di warung sepeda Jogja Om. Laris terus warung Siap, nanti mudah-mudahan bisa mulai fokus dan serius juga di model-model hewan ini karena saya belum masuk ini ke sini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan kunjungi Instagram kami di Warung Sepeda Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum.